yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu diseru
perhatikan kami Bapak, akan menurut usaha kami Bapak, untuk Bapak. Walaupun kami banyak kesalahan Bapak, tapi kami juga memiliki punya yang meletakkan semua di dalam tangan-Mu ya Bapak, karena kami tahu ya Bapak, hanya kepada-Mu saja ya Bapak tempat kami bersyukur, tempat kami mengucap syukur Bapak, tempat kami meminta tolong padamu ya Bapak. Ya Tuhan, semua orang kita tahu masalah kami, tapi kami tahu pasti Kau mendengar setiap doa kami ya Bapak, yang bahkan Kau menjawab tepat berdoa semua ya Bapak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Seperti dalam Muhammad dulu berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar dan untuk kami Tuhan. Benar ya Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Begitu banyak ya Tuhan rahasia demi rahasia yang telah Kau singkatkan ya Bapak. Begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapak. Berkati gereja kami ya Tuhan. Terima kasih. Ada rancangan-Mu yang indah ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati kami ya Tuhan. Inilah hati kami ya Bapak. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya, dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah jadi orang yang berhenti, tapi Dia berjanji memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia
indah ini Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat, itu adalah ucapan syukur kami Tuhan, yang mendalam dalam kehidupan ini Tuhan, yang membuktikan bahwa Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga selalu Tuhan menyatakan karya-karya yang luar biasa bagi kehidupan rumah tangga kami maupun rumahmu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami bersyukur penyertaan sempurna Tuhan, khususnya untuk apapun yang kami kerjakan Tuhan, baik untuk pekerjaan suami kami, untuk istri, anak-anak kami Tuhan, mantu kami, serta cucu kami Tuhan, dan orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan penyertaan sempurna di dalam keluarga kami, pertolongan kasih yang luar biasa menyertai keluarga kami Tuhan. Begitu juga untuk rumahmu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan. Apapun kerinduan kami Tuhan, untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu Tuhan menyediakan, menjaga dan melindungi Tuhan, dan menyatakan kebesaran-Mu selalu di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerinduan kami Tuhan untuk memiliki rumah yang lebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyediakan dimanapun tempatnya pasti yang terbaik Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menaburkan berkat-Mu Tuhan melalui kehidupannya di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel. Khususnya Tuhan, kami percaya Tuhan, baik dalam persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu bekerja atas mereka Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau berkati dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan yang kami lakukan Tuhan, baik dalam ibadah secara fellowship Tuhan, ibadah doa fajar Tuhan, BBI Tuhan, dan ibadah raya serta ibadah yud Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi keluarga kami di Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Kami bisa datang secara online dan onsite Tuhan, tanpa kekurangan sesuatu apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami, keluarga Betani Jemaat Immanuel Tuhan, Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun pergumulan di dalam kehidupan mereka Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberkati dan menyatakan Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Khususnya untuk keluarga kami yang mungkin yang sedang sakit Tuhan, dan khususnya Ibu Marpu Tuhan dan Ibu Engkong Tuhan, serta Ibu Nika Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberkati mereka Tuhan, apapun pergumulan mereka, khususnya untuk tulang punggung Ibu Marpu dan Ibu Engkong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati terapinya Tuhan, biar berjalan dengan lancar Tuhan. Dan khususnya perencanaan Ibu Marpu untuk operasi Tuhan, tulang punggungnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkatinya juga Tuhan, perencanaan apapun Tuhan yang diprediksi dokter Tuhan. Kami merindukan Tuhan untuk Ibu Marpu juga dioperasi Tuhan. Kami percaya ada cara-Mu yang terbaik Tuhan, untuk memperbaiki segala tulang-tulang yang tidak baik Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memperbaiki Tuhan. Nyatakan terus kebesaran-Mu dalam kehidupan kesehatan Ibu Marpu Tuhan. Biarlah banyak saksi yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan, lewat hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau berkati melalui kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak berkurang panjang untuk dapat menyembuhkan mereka Tuhan, untuk dapat Tuhan memperbaiki segala tulang-tulang yang tidak baik menjadi baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah keluarga kami Ibu Marpu Tuhan selalu dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga
sehingga dari kesehatan Ibu Margo Tuhan tidak menghalangi berkat yang Kau berikan Tuhan melalui usahanya sebagai tukang urut Tuhan. Kami percaya biarlah semuanya berjalan dengan lancar Tuhan, dan kami percaya Tuhan biarlah apapun yang dikerjakan Ibu Margo Tuhan, semuanya Tuhan Engkau buat menjadi berhasil Tuhan. Dan kerinduannya untuk anaknya Naomi Tuhan sampai lulus kuliah Tuhan, kami percaya Tuhan Kau berkati semuanya Tuhan. Biarlah Naomi Tuhan dapat lulus dengan yang terbaik Tuhan, dan hasil yang terbaik Tuhan, serta mendapatkan pekerjaan yang terbaik pula Tuhan masa depannya Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada anak kami semuanya Tuhan, khususnya Filia Yoel Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan, apapun yang mereka perlukan dalam kuliahnya Tuhan, baik dana maupun nilai-nilai yang terbaik Tuhan, Engkau sediakan bagi mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang selalu bersyukur Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Biar anak-anak kami Tuhan selalu menjadi kebanggaan Engkau Tuhan dan kedua orang tuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, berikan kesatuan hati Tuhan di dalam keluarga lepas keluarga Tuhan. Biarlah melalui kasih yang Kau curahkan di dalam kehidupannya Tuhan, keluarga kami dapat selalu menjadi saksi-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk menyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga kami yang hadir pada hari ini, khususnya Ibu Tati dan Pastor Hari serta keluarga besarnya, khususnya Yohanes juga yang berada di luar negeri Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kasih-Mu dan tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menolong dan melindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga kami selalu menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun keluarga kami berada Tuhan. Kami percaya apapun kerinduan di dalam rumah tangganya Tuhan, Engkau berkati dan Kau nyatakan dengan kasih-Mu yang berkelimpahan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Kau berkati keluarga Nusa Putri Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan di dalam rumah tangganya dan keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang Maha Tahu Tuhan, Engkaulah juru selamat di dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah keluarga Ibu Nusa Putri selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Apapun Tuhan di dalam kehidupannya yang tidak baik menjadi baik semuanya Tuhan, karena Engkau turut bekerja di dalam kehidupan keluarganya Tuhan. Kami percaya apapun Tuhan yang menjadi kerinduan khususnya anaknya Michelle Tuhan, dalam pekerjaannya kami percaya Tuhan Engkau berkati dan kami bisa Tuhan, biarlah bisa mempunyai masa depan yang terbaik Tuhan, dan bertumbuh dengan baik Tuhan, menjadi anak yang kebanggaan Engkau dan kedua orang tuanya Tuhan. Berikan bisa juga hati yang penuh kasih yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah bisa Tuhan apapun yang dikerjakannya juga buat menjadi berhasil. Dan juga Payadi Tuhan, kami percaya Payadi selalu menjadi kepala rumah tangga yang terbaik Tuhan di dalam keluarganya Tuhan, dan dapat memimpin keluarganya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau berkati pengembalian tempat Johan Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan apapun visi dan misinya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, di dalam rumah-Mu di gereja Betani Jemaat Immanuel Tuhan. Engkau berkati Tuhan dengan berkat-Mu yang berkelimpahan Tuhan, dan selalu Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan bagi Bapak Gembala di tempat ini dan para pengerja serta jemaat di tempat ini Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, dan terus Kau berikan kesatuan hati Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami percaya Engkaulah jawaban yang terbaik dan yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak pagi hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja untuk ibadah besok
kami pujian dan penyembahan kami boleh berkenan pada Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu juga untuk berbicara oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan oleh pengorbanan juga besok di ibadah ini Tuhan, boleh Kau berkati menjamah hati-hati yang keras Tuhan, supaya Tuhan kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati Tuhan, agar hidup kami Tuhan boleh diubahkan Tuhan, agar hidup kami Tuhan boleh berkenan senantiasa pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong ya Bapa hamba-Mu yang akan bakar firman-Mu berapa bulan kuasa-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan untuk yang bertugas untuk besok Tuhan. Siapkan hidup mereka, hati mereka, jiwa mereka, ibu mereka, agar mereka boleh berkenan Tuhan dalam pelayanan besok Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkannya Tuhan untuk misi-misi gereja ini Tuhan. Kau tahu Tuhan kerinduan hati kami, Kau tahu Tuhan apapun yang kami rindukan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk mengembangkan Tuhan kerja-Mu Tuhan, lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan, berikan hikmat akal budi bagi hamba-hamba-Mu Tuhan untuk dapat melayani Tuhan, terutama hamba-Mu juga Pak Tuhan, untuk kekuatan baginya, berikan kehiburan, biar hikmat akal budi Tuhan oleh hamba-Mu, untuk kekuatan kasih karunia-Mu ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan menyertai keluarga Pak Tuhan, keluarganya cuma anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan pada saat ini mungkin yang mengalami kesulitan Tuhan, baik masalah ekonomi dan keluarga maupun dalam segala hal Tuhan yang mereka alami. Berikan mereka juga Tuhan kemampuan, kekuatan hidup mereka, jika mereka boleh sanggup Tuhan untuk menghadapi segala pencobaan yang ada dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan kehidupan Roh Kudus-Mu dijamah menolong mereka, mendidik hidup mereka, keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, dan percaya penyertaan-Mu sempurna bagi gereja di tempat ini Tuhan, untuk umat-Mu. Terpujilah Kau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghibur. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, Kau anak setia Bapa. Walau sekalipun badai menerpanya Bapa. Ya Bapa, Kamu masih setia kepada-Mu ya Bapa. Ini kasih Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Tuhan buat anak kami yang sekarang Tuhan. Kami silakan Jasi, Hafiz, Zen dan Devo ya Bapa, dalam tangan-Mu ya Bapa. Berikanlah kepada cucu-cucu kami ini ya Bapa, berkat luar biasa Bapa, berkat Abraham, Ishak yang kedua Bapa, tidak atas mereka ya Bapa. Kami percaya Bapa, berkat dan jadi orang-orang pilihan-Mu ya Bapa. Kau akan berkati mereka ya Bapa, perluas keluarga mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi alat
saksi-saksi ini, berkati orang tua orang tua mereka, berkati berarti ada mereka dididik dalam takut tentang kehadiran Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu juga untuk bangsa dan negara kami, ya Bapa. Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini, Bapa. Tuhan jadikanlah negara kami negara kesatuan, ya Bapa. Amin. Dimana biarpun kami mengadakan ibadah, ya Bapa, berjalan dengan baik, ya Bapa. Tuhan berkati Bapak Jokowi, Bapa. Berkati melepaskan jabatannya, Bapa. Berkati dia sepanjang karirnya, Bapa. Berkati dia dan berkati juga untuk presiden yang baru, ya Bapak, dan wakil presiden. Berikan mereka berikan hati yang dapat mengasihi semua suku bangsa, ya Bapak. Ya Tuhan, ada mana terjamin, ya Bapak. Biarlah kami boleh maju, ya Bapak, menuju dan bersama, ya Bapak. Terima kasih, ya Bapak. Berdoa kepadamu, ya Bapak. Mari berdoa. Surga, terima kasih atas penyertaan yang kau berikan kepada kami Bapa, bagaimana kami bisa hadir Tuhan dan rumahmu Bapa, memuji bersama, memuji Engkau bersama-sama ya Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk ibadah raya besok hari ya Tuhan. Berkatilah para pelayan-Mu Bapa, agar dapat melayani Engkau Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, melayani Engkau dengan semangat Tuhan, agar besok Tuhan kami percaya Bapa bahwa ibadahnya akan berjalan dengan lancar, ya Bapa. Berkatilah hamba-Mu Bapa yang akan membawakan firman-Mu Bapa, agar dapat menyampaikan firman-Mu ya Tuhan dengan baik ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau berdoa Bapa untuk satu anak-anak yang sedang mengejar universitas yang diinginkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa anakmu ini Tuhan telah berusaha ya Tuhan. Kau berikan Bapa universitas yang diinginkan Bapa dengan menjalankan ujiannya dengan baik ya Bapa, dan mendapatkan hasil yang baik juga Tuhan. Kami mau juga berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan dalam studinya ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, agar mereka terus Tuhan mencari Engkau Tuhan, harus akan Engkau Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja ini ya Tuhan, gereja PKJ Bakti Manual ini ya Tuhan, agar seluruh visi misinya Tuhan berjalan dengan baik ya Tuhan. Agar gereja PKJ Bakti Manual ini ya Tuhan banyak memenangkan jiwa ya Tuhan. Bangku-bangku yang kosong besok hari Tuhan Kau isikan ya Tuhan dengan jiwa-jiwa yang haus akan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah raya esok pagi Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Ini juga doa ya Bapa, yang kami tahu kami telah menjadi dalam waktu yang kau akan jauh kami telah berdoa untuk kami ya Bapa. Kami berserah kepada-Mu sebentar kalau kami akan firman-Mu, kepada firman-Mu menjadi kekuatan kami. Terima kasih dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa lagi ya. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Ya puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali di dalam doa fajar di wadah gereja Betani Indonesia Jemaat Immanuel pada pagi hari ini. Semua itu atas karena kebaikan Tuhan. Bukannya kekuatan kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, tetapi ini adalah suatu kekuatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam roh kita, sehingga kita ya masih diberikan kesempatan untuk terus memuji, mendekat diri kepada Tuhan, saudara. Amin. Baik saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke
20 sampai yang ke-26, saudara ya. Ini tentang bagaimana perasaan Yeremia itu melihat keadaan Yerusalem, saudara. Kita tahu bahwa pada zaman itu, saudara, Yerusalem itu jatuh ke tangan Raja Babel yang sangat kejam, yang sangat keji, saudara. Ya, karena memang ini Nabi Yeremia ini sedih melihat di mana kota Yerusalem yang sangat besar, yang sangat termasyhur ya, itu jatuh ya. Karena kenapa? Karena ya akibat perbuatan bangsa Yerusalem juga, saudara, sehingga Tuhan marah, saudara, dan Tuhan sehingga Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Kita di ayat yang ke-20 ya, dikatakan bahwa jiwaku selalu teringat akan hal itu ya, dan tertekan dalam diriku. Nah, jiwaku selalu teringat akan hal itu. Jiwaku itu adalah berarti ini Yeremia yang mengatakan, saudara, akan teringat akan hal itu. Teringat apa? Teringat bagaimana perlakuan Raja Babel, saudara, itu terhadap Raja Sedekia ya. Sedekia itu kita bisa lihat di nanti kalau seandainya saudara di rumah bisa baca pada saat jatuhnya kota Yerusalem ya, Yeremia 39, saudara. Di sini ya kan, di ayat yang ke-6, saudara, Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Riblah. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel, saudara. Nah, inilah bagaimana perlakuan Raja Babel terhadap ya Yerusalem dan rakyatnya, saudara, sangat keji sekali, saudara. Sehingga Nabi Yeremia melihat hal itu, jiwanya sangat sedih, saudara. Ya, jadi artinya Yeremia itu tidak melihat kondisi kehidupan dia, tetapi melihat kondisi kehidupan orang lain dan sekitarnya, saudara. Ya. Dan dia tertekan dalam diriku, ya. Nah, oleh sebab itu di dalam di ayat 21, saudara, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dalam situasi itu pun Yeremia walaupun dipakai oleh Tuhan ya dengan luar biasa, tetapi dalam situasi saat itu dia pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap apa yang dilakukan oleh Raja Babel, saudara. Yang dia bisa lakukan, puji nama Tuhan, dia hanya berharap kepada Tuhan. Ya, dia mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, ya, minta pertolongan kepada Tuhan, saudara. Ya, ini yang dilakukan oleh Yeremia, saudara, ya, di ayat yang ke-21. Karena secara fisik dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karena ini yang berkuasa bukannya Yeremia, saudara, tetapi ini Raja Babel yang sangat keji sekali, saudara, yang jauh dari Allah, saudara. Ya. Nah, hanya Nabi Yeremia ini punya keyakinan saudara, kan punya keyakinan bahwa kasih Tuhan itu tiada batasnya, tidak berkesudahan, saudara. Sehingga di ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, saudara ya. Jadi kasihnya Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Yeremia percaya bahwa apapun yang terjadi, saudara, Tuhan pasti memulihkan. Tuhan pasti memulihkan keadaan, saudara ya. Nah, pada saat ini memang Yeremia percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kota Yerusalem, saudara ya. Nah, ayat yang ke-23, selalu baru setiap pagi besar
kesetiaanmu, ya 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat yang ke-25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat yang ke-26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, saudara. Ya, ini pernyataan Yeremia bahwa bagaimana dia melihat ya keadaan Yerusalem yang sangat-sangat luar biasa. Jiwa Yeremia tertekan, saudara. Apa yang dilakukannya? Dia diam, saudara. Dia diam, dia berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, saudara. Ya, karena firman Tuhan yang mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, saudara. Ya, jadi artinya dalam situasi apapun juga, saudara, tinggallah diam, saudara. Ya, seperti tema besar kita yang diberikan oleh sinode, saudara. Tinggal diam, saudara. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan semuanya, saudara. Ya, yang penting kita berfokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jangan meminta pertolongan kepada yang lain, saudara. Ya. Nah, bagaimana seandainya dalam situasi terjepit, ya, keadaan kita, saudara? Oleh sebab itu, kenapa subtemanya pun saya memberikan kekuatan Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk dapat menjalankan situasi saat ini, saudara. Kita tidak tahu, saudara, ke depannya bagaimana, saudara, bagaimana perkembangan anak-anak kita, bagaimana perkembangan gereja kita tidak tahu, saudara. Tapi satu hal yang saya minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kepada pengerja di tempat ini, ya, supaya visi misi yang Tuhan berikan terhadap gereja ini bisa tergenapi, saudara. Memang secara fisik, secara penglihatan, saudara, ya sangat tertekan, saudara, jiwa kita, saudara, ya, kalau melihat situasi saat ini, saudara. Tetapi ya saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam jiwa saya, yaitu kekuatan. Ya, kekuatan, apalagi kalau seandainya sudah hari ya Jumat gitu, saudara, kayaknya ada semangat, saudara. Ini yang saya rasakan. Saya juga aneh, saudara, ya. Hari-hari, apalagi kalau seandainya ya kalau Minggu, biasanya sudah berasanya ini Minggu malam, saudara. Kalau Minggu malam saya sudah sampai di rumah Tangerang. Nah, semangat itu kok hilang gitu. Hilang, ya, karena kebesokannya Senin, Selasa, Rabu, ya. Nanti hari Kamis, nah itu mulai ada semangat lagi. Lalu Jumat itu ada semangat lagi. Setelah saya selidiki ternyata itulah Tuhan memberikan kekuatan, saudara, terhadap gereja kita, saudara. Karena kenapa? Kalau seandainya kita mengandalkan pikiran manusia, mengandalkan kekuatan manusia, rasa-rasanya ini down, saudara. Rasa-rasanya semangat kita turun, saudara. Tetapi kalau seandainya Tuhan yang memberikan kekuatan, itu ada semangat lagi. Saya percaya, saudara, ini adalah suatu tantangan bagi kita semua, saudara, untuk terus maju di dalam Tuhan, saudara. Kita jangan melihat, saudara, apa yang ada di mata kita, apa yang kita lihat di mata kita, saudara, tetapi kita harus fokus kepada Tuhan, supaya Tuhan turun tangan, saudara, untuk gereja kita khususnya, saudara. Ya, walaupun sedikit kendala ya pasti ada, saudara. Kita tidak tahu, ya saya diberikan hikmat supaya Tuhan kita pindah gereja ya ke tempat yang lebih besar. Tetapi ya memang rencana Tuhan, kemarin kita sudah melihat tempat, udah ada, saudara, tetapi Tuhan ya ada, ya bukannya rencana Tuhan, ya kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, saudara.
karena gereja kita ini selalu diberkati oleh Tuhan, saudara ya. Walaupun secara kualitas kita nggak begitu banyak, tetapi secara kualitas saya percaya semua ini bertumbuh di dalam kerohanian, di dalam keluarga saudara terus bertumbuh, saudara ya. Jadi berharap saudara kepada Tuhan apapun kondisinya, seperti Yeremia selalu berharap kepada Tuhan ya. Lalu kita menganggap di ayat yang 24, Tuhan adalah bagianku, saudara ya. Kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia ya. Jadi yang pertama berharap, yang kedua yaitu mencari Tuhan, saudara. Ya, di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Ya, semuanya pasti akan ditambah-tambahkan. Baik itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat keluarga, saudara, itu akan bonus, saudara. Yang pertama, saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana mencari Allah, mencari kerajaannya, saudara? Mencari kerajaan Allah tidak susah-susah, saudara. Lihat teladan Tuhan Yesus saja, saudara. Ya, karena kita sudah ada contoh, saudara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ikutin saja, saudara, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya Tuhan Yesus, bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, saudara. Ya, Yesus membawa yaitu apa, saudara, hukum yang kedua yaitu kasihlah kepada sesamamu. Kasihlah kepada sesamamu, saudara. Di situ akan mendapatkan apa artinya sebenarnya kerajaan Allah itu, saudara. Pada awalnya saya juga bingung, saudara, mencari kerajaan Allah itu bagaimana, saudara? Ya, apakah saya harus mencari kemana gitu kan? Mungkin ke Israel atau ke Turki atau kemana yang ke tempat-tempat ibadah, saudara? Bukan itu, saudara. Jadi mencari kerajaan Allah itu tidak susah-susah, saudara, yaitu kasihilah kepada sesamamu, saudara. Ya, kasihlah kepada sesamamu. Kita belajar dulu terhadap yang kecil dulu, yaitu pasangan kita, anak kita. Kita belajar mengasihi mereka, saudara. Setelah itu kita kita praktekkan di dalam wadah yang lebih besar, yaitu gereja, saudara. Ya, mengasihi kepada sesamamu, ya, memberikan senyuman yang terbaik, saudara. Ya, kita belajar, saudara, di situ, saudara. Ya, lambat laun, saudara akan merasakan ada rasa damai sejahtera, saudara, di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, setelah itu, saudara, kita sudah mendapatkan mencari Dia, kita mendapatkan. Nah, saya percaya, saudara, situasi apapun juga, kondisi apapun juga, Tuhan akan pulihkan, saudara. Yang penting, saudara, kita terus berharap kepada Dia, mencari Dia, saudara, yang mencari Tuhan Yesus dalam situasi apapun juga, ya. Kesulitan, ya, jangan mencari si A si B, tetapi carilah kepada Tuhan Yesus, ya. Firman Tuhan berkata, berserulah kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, saudara. Nah, kalau seandainya terlalu banyak, ya, masalah yang kita hadapi, saudara bisa melakukan masuk ke dalam kamar, ujian penyembahan, mau nangis, saudara, di situ akan ada rasa ketenangan, saudara, ya. Jadi ayat yang ke-25, saudara, ya, mencari Dia, ya. Ayat yang ke-26 adalah baik menanti dengan diam, ya. Jadi diam menantikan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak langsung, saudara, tidak bisa instan, saudara. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kita meminta pertolongan hari ini, Tuhan tidak mungkin, saudara, langsung memberikan pertolongan hari itu juga, kecuali waktu zaman dulu, zaman Israel, saudara, ya. Bangsa Israel meminta minta makanan langsung dikasih, saudara. Tetapi jangan sekarang, saudara. Karena kebebalan kita,
karena dosa-dosa yang kita lakukan, sebetulnya perbuatan yang kita alami itu bukannya Tuhan, bukannya pemberian Tuhan, saudara. Masalah yang ada di dalam kehidupan kita, keluarga kita, saudara, itu sebetulnya atas perbuatan kita, saudara. Makanya kenapa firman Tuhan ada istilahnya tabur tuai, saudara. Nah, jadi kalau seandainya ada masalah, kita harus koreksi, saudara. Apakah ini adalah perbuatan kita? Apa yang salah, saudara? Kita koreksi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kenapa kalau seandainya saya berdoa, saudara, setiap ada masalah, saya bukannya meminta menyingkirkan masalah itu, saudara, tetapi koreksi, saudara, diri kita. Lalu kita berdoa kepada Tuhan, memberikan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan meminta petunjuk bagaimana yang harus kita lakukan, saudara. Ya. Di dalam ada gereja kita pun, saudara, ya saya selalu berpikir ya bagaimana cara menambahkan jemaat, tetapi saya menginginkan menambahkan jemaat itu dengan sehat, saudara. Saya tidak mau ya menambah jemaat dengan yang kurang sehat, saudara ya. Ya mungkin saudara mengerti tentang kurang sehat itu bagaimana ya. Jadi saya menginginkan orang yang datang ke sini yang memang benar-benar rindu haus kepada Tuhan, saudara. Tidak ada suatu unsur apapun juga, saudara. Nah ini yang saya sedang memikirkan terkadang saya suka diskusi dengan Pak Suhandi, saudara, ya, bagaimana cara meningkatkan jemaat, saudara, ya, karena memang ya terus terang aja ya secara pribadi ya kita juga ada rasa jenuh, ada titik jenuhnya, saudara, melihat ya kapasitas jemaat kita, saudara. Tetapi satu hal yang saya tekankan di sini, saudara, ya, kita terus bagaimana ya membuka inovasi-inovasi, saudara, ya bersama Pak Suhandi dan yang lainnya, saudara, supaya kenapa? Supaya ya gereja kita terus bertumbuh, saudara. Ya, nah inilah yang saya menginginkan semuanya ini berkat dari yang Tuhan berikan kepada gereja, saudara, ya. Saya tidak mau kalau seandainya yang mendatangkan semua jemaat tetapi hanya semuanya ada motivasi, semuanya ada ya saya tidak mau, saudara. Saya ingin semua datang itu dengan hati yang murni, saudara. Ya, ini rumah Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa semuanya yang kita alami, saudara, Tuhan izinkan, saudara, setiap masalah demi masalah Tuhan izinkan supaya kenapa? Supaya kita selalu mengandalkan, selalu menggantungkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau seandainya kita di luar Tuhan. Saya pernah saudara berada di luar Tuhan itu nggak enak, saudara. Walaupun saudara banyak uang, walaupun banyak harta, saudara, tetapi kalau di luar Tuhan ada sesuatu yang hilang. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, saudara. Memang benar secara manusia, saudara, ya wah, kita kelihatannya keren, saudara. Makan di restoran, makan di tempat-tempat yang mewah, saudara. Tetapi di hati itu, saudara, ada sesuatu yang hilang, saudara. Ya, nah oleh sebab itu saya bersukacita, saudara, kalau seandainya setiap hari Sabtu, Minggu, karena berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan, saudara. Ya itulah kekuatan yang saya rasakan, saudara, ya. Nah oleh sebab itu di dalam program-program gereja pun, saudara, ya saya terus tekankan, saudara, kita akan menjalankan, saudara, visi misi yang Tuhan berikan. Karena visi misi yang saya terus terang aja, visi misi Tuhan jangka panjangnya sungguh luar biasa, saudara, ya. Kalau seandainya mengandalkan kekuatan manusia, ya saya yakin ini tidak bisa, saudara. Tidak bisa, saudara. Ya saya mengandalkan, ya hanya mengandalkan Tuhan, saudara. Ya seluruh untuk jangka panjangnya, saudara,
ya bahwa Immanuel ini ya beberapa orang melihat bahwa Immanuel ini akan besar, saudara. Nah, saya juga bingung, saudara, ya, di apa yang dilihat dengan apa yang ada di visi Immanuel itu bertolak belakang, saudara. Tetapi saya mengimankan saja, saudara, kita terus berjalan, saudara, bahwa Immanuel itu akan terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ini yang saya tekankan, saudara, bahwa gereja kita harus menjadi berkat, saudara. Berkat siapa, saudara? Berkat yang pertama, ya berkat untuk internalnya dulu, saudara. Sebelum kita membagikan berkat ke luar, saudara, kita membagikan berkat ke internal dulu, saudara, ya. Nah, supaya kenapa? Supaya gereja kita pun menjadi berkat, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara, ya. Jadi yang terpenting, saudara, setiap pada intinya, ya, pada firman renungan pada firman pagi hari ini, yang pertama, saudara, ya, yang pertama kita berharap kepada Tuhan kalau seandainya terjadi sesuatu apapun juga, saudara, baik masalah keluarga, pasangan, anak atau cucu, saudara, ya, berharap kepada Tuhan, ya, lalu kita mencari Tuhan, saudara, mencari Tuhan. Setelah mencari Tuhan, kita diam, saudara. Diam itu bukannya diam, hanya diam saja, tetapi merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan apa kesalahan kita, saudara. Lalu kita minta kekuatan kepada Tuhan, saudara, supaya kita dapat merubahnya, saudara. Kita janganlah egois, saudara, bahwa setiap manusia, saudara, pasti ada kesalahan. Ya, terkadang kita tidak melihat kesalahan sendiri. Kita hanya bisa melihat kesalahan orang, saudara, ya. Firman Tuhan pun mengatakan, engkau dapat melihat kesalahan selumbar mata rambut di saudaramu, tetapi balok yang ada di matamu engkau tidak melihat. Artinya kesalahan kita tidak dapat melihat, saudara, ya. Oleh sebab itu kita perlu koreksi, saudara, ya. Jangan selalu menyalahkan, saudara. Jangan selalu menuduh, saudara, kepada orang lain, tetapi lihatlah koreksi diri kita sendiri, saudara, ya. Nah, berdiam diri, merenungkan dan meminta pertolongan Tuhan. Saya yakin, saudara, percaya, saya yakin 1000%, saudara, apabila kita menjalankan firman Tuhan, kondisi apapun saat ini yang kita alami, baik di dalam gereja, di dalam keluarga, pasangan, mungkin saudara mengalami sesuatu hal tentang ekonomi, kesulitan ekonomi. Kalau seandainya saudara mengikuti firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya Tuhan akan memulihkan kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami percaya, ya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin, ya Tuhan. Kami percaya semuanya ini mendatangkan kebaikan bagi Engkau, ya Tuhan, baik di dalam wadah gereja, di tempat kami, ya Tuhan, yaitu di gereja Betani Immanuel, ya Tuhan. Engkau mempunyai visi misi terhadap gereja-Mu ini, ya Tuhan. Kami tahu, ya Tuhan, visi misi-Mu ini, ya Tuhan, tidak main-main, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami hanya memohon kepada Engkau, berikan kekuatan-Mu, ya Tuhan, kepada kami, ya Tuhan, untuk dapat menjalankan visi-Mu, ya Bapa. Karena visi-Mu adalah yang luar biasa, yang akan memberkati bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Engkau, ya Bapa. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau yang memberkatinya, ya Tuhan. Engkau yang akan menjamah, ya Tuhan. Terima kasih, ya Bapa dalam surga. Kami berdoa pada pagi hari ini, ya Tuhan, khususnya untuk esok hari, di mana kami akan melakukan ibadah raya, ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau berikan, ya Tuhan. Terlebih lagi, ya Tuhan, akan mengadakan perjamuan, hidangan semeja dengan Engkau, ya Bapa. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau telah mengurapi mimbar, ya Tuhan. Engkau jamah keurapi, ya Tuhan. Siapapun
yang akan tampil di mimbar ya Tuhan, Engkau urapi ya Tuhan, Engkau jamah ya Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kakinya ya Tuhan. Engkau suci kuduskan, Engkau siapkan hati mereka ya Tuhan untuk melayani esok hari ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu sempurna ya Tuhan, khususnya imam-imam Lewi ya Tuhan. Karena imam-imam Lewi Engkau pakai dengan dahsyat, Engkau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Karena kami percaya di atas pujian penyembahan ya Tuhan, ada sesuatu kekuatan, ada sesuatu yang Engkau sampaikan kepada jemaat ya Tuhan melalui imam-imam Lewi ini ya Tuhan. Kau berkati imam-imam Lewi dari WL, singer ya Tuhan, praise and worship ya Tuhan, pemusik, bass, organ, drum ya Tuhan, Kau jamah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau siapkan hati mereka ya Tuhan, Kau jaga hati mereka ya Tuhan, sehingga pada saat esok hari ya Tuhan, Engkau ya Tuhan akan tampil bersama mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terlebih nanti ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, gereja-Mu ini ya Tuhan, di dalam gereja Immanuel ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa kami, berkati gereja sinode kami ya Tuhan, dan berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak mengakhiri ibadah doa fajar ini ya Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Engkaulah yang memberkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita dan terimalah cinta kasih dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita dipulihkan pada saat ini, diberkati pekerjaan kita, pelayanan kita, keluarga kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati.